Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afif Royani. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas pneumatik dari tugas 8 hingga 10. Untuk tugas ini komponen yang digunakan adalah 2/2 valve yang dilengkapi dengan saklar elektrik atau yang biasa disebut solenoid, lalu 3/2 valve yang dilengkapi dengan limit switch, sensor limit switch, lalu ada 5/2 valve, flow control, dan double action cylinder. Lalu di sini ada elektriknya yang digunakan untuk mengoperasikan pneumatik ini dengan sistem elektrik, yaitu ada sumber 24 volt. Di sini ada tombol on yang ada penguncinya. Jadi jika ditekan maka akan menjadi NC terus menerus kecuali ditekan sekali lagi. Lalu di sini ada tombol off, yaitu tombol untuk mengoffkan rangkaian pneumatik, tetapi pada posisi awal dia posisinya adalah NC. Lalu di sini adalah penghubung atau solenoid untuk menghubungkan ke solenoid yang terdapat pada 3/2 valve. Langsung saja kita coba rangkaiannya. Di sini rangkaiannya adalah bekerja otomatis secara elektrik. Nah, untuk mengonkan yaitu dari tombol tekan yang ada di elektriknya. Cara kerjanya adalah limit switch B ini digunakan untuk men-trigger katup 5/2 yang mengakibatkan piston akan terdorong ke depan. Limit switch B ini sudah bekerja sejak awal piston tersebut belum bergerak. Nah, untuk limit switch yang A ini digunakan untuk men-trigger valve 5/2 dan mengakibatkan piston tersebut terdorong ke belakang. Dan untuk mematikan rangkaiannya yaitu dari tombol stop yang terdapat di sini. Jika kita tekan maka rangkaian pneumatik ini akan berhenti. Selanjutnya adalah tugas 9 pneumatik. Pada tugas 9 ini komponen yang digunakan adalah sumber tekanan udara atau kompresor, lalu 2/2 valve yang dilengkapi dengan spring return dan saklar elektrik yaitu solenoid. Lalu ada 3/2 valve dilengkapi dengan spring return dan sensor limit switch, 5/2 valve, flow control, dan double action cylinder. Cara kerja dari rangkaian ini adalah seperti pada tugas 6, yaitu jika double action cylinder ini sudah bekerja hingga maksimal, maka double action cylinder yang kedua baru bekerja. Lalu setelah keduanya mencapai batas maksimal, maka akan terdorong mundur secara bersamaan. Untuk elektriknya menggunakan tombol start yang sudah terdapat pengunci. Pada tombol start ini juga digunakan sebagai tombol stop, lalu ada
listrik solenoid. Nah, di sini menggunakan sumber arus listrik 24 volt. Langsung saja kita coba untuk mengaktifkan rangkaian ini menggunakan tombol elektrik yang ada di sini, lalu mengaktifkan solenoid dan mengalirkan angin sesuai dengan kerja dari rangkaian ini. Yang terakhir adalah tugas 10 pneumatik. Untuk komponen yang digunakan dalam pembuatan tugas 10 ini adalah tekanan angin atau kompresor, lalu ada 3/2 valve yang dilengkapi dengan spring return dan saklar elektrik berupa solenoid, 5/2 valve, flow control, dan double action cylinder. Nah, untuk cara kerja dari rangkaian ini adalah setelah solenoid R tertrigger, maka men-trigger juga katup yang terdapat pada 5/2 valve yang menyebabkan angin mengalir dan membuat piston terdorong ke depan. Lalu setelah piston terdorong ke depan dan mengenai sensor B atau solenoid B, maka timer akan aktif dan menghitung mundur. Setelah timer menghitung mundur, maka akan membuat katup pada 5/2 valve tertrigger dan mengakibatkan angin mengalir yang menyebabkan piston akan terdorong ke belakang. Pada rangkaian ini adalah bekerja terus-menerus secara otomatis dengan delay timer. Untuk mengoperasikan rangkaian ini menggunakan saklar penahan. Saklar ini digunakan sebagai on dan off-nya. Setelah timer menghitung mundur, maka saklar bantu pada timer yang mula NC menjadi NO dan membuat piston terdorong ke belakang. Dan untuk saklar bantu timer yang mulanya NC akan menjadi NO saat timer selesai menghitung. Untuk solenoid R sendiri ini sudah tertrigger sejak piston pada posisi awal.